Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Mubarak Fathillah dari jurusan Sastra Inggris Fakultas Humaniora akan menerangkan resume PBAK hari pertama dan hari kedua. Resume hari pertama. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 siswa. Materi pertama, akademik. Pemateri adalah Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160-150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, ini adalah materi yang kedua. Pemateri adalah Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin, Magister Agama. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang,
yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan, dan sebagainya. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa akan dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikannya melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 dibolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi yang lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Resume hari kedua. Pembahasan tentang DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketuanya adalah Kakak Farhan Adi Murosadi, jurusan Farmasi. Wakilnya adalah Kakak Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus (OMIK) yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. SEMA, Senat Mahasiswa. Ketua, Kakak Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA adalah advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA, mengawasi dan mengontrol DEMA-U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA-U, menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluah, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. UKM. Yang pertama adalah UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat. Semboyannya adalah penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan.
dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi Menwa atau Resimen Mahasiswa adalah mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondisivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logo Menwa ada dua, yaitu logo Mahasurya dan Wiracakti Yuda. Arti lambang Wiracakti Yuda adalah 811-8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan Resimen Mahasiswa Sejatim. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Membantu TNI Polri dan juga rektor. Latihan lempar pisau, menembak, dan bela diri. Dan bela diri ini adalah karate. UKM Pramuka. Racana Maulana Malik Ibrahim. Strip Dewi Chandra Wulan 2021. Berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja, Anjang Sana, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas. Perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega. Tugas, rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, dan memo. Salah satu dewan adalah OPS Diklat. UKM PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambang burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti adalah rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa Disnatalis. 6 bidang sosial keagamaan, Dikten, ruang kesehatan, penelitian pengembangan, humas, silaturahim, kewirausahaan. UKM GGB, Gema Gita Bahana, yang telah berumur 6 tahun di universitas ini, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki lawan prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. UKM SR Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah, dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Divisi kaligrafi, kiroah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, gambus. UKM teater, yang di universitas ini telah berumur 35 tahun. Terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM Mapalatur Sina, organisasi pencinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi, sosial, olahraga, dan ilmiah. UKM Junior, unit olahraga. Wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Kegiatan latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak DRS Haji Irfan SH MPD. Stafnya adalah usaha, public relation, personalia. Big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional, Jatim, Diksar. Unit usaha Kopma, minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. UKM Komus, Komunitas Musik Studio 3. 6 departemen. Event Organizer, Departemen Studio, Musik Manajemen Departemen, Multimedia, Departemen Public Relation, Departemen Social Development. Spesifikasi player dan non-player. UKM Taekwondo,
merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya. Didirikan pada tanggal 11 April tahun 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin, try-in. Agenda rutin tiap tahun, Gasuku. Agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, diklat. Pendidikan latihan penerimaan anggota baru. UKM Jepret Club, JJ. Klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya mempunyai moto, "Aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kuliah dunia nyata." Kegiatan, diklat, pameran, hunting besar. UKM Simfoni, platform Simfoni FM. Program harian, Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh dan Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, dan Freeline. Program mingguan, Simfoni Weekend Show, Daebak, Simfoni Soccer, Fresh Sunday, Top Chart, Soda, Diary Mami, English Day, Yaumul Arabi. Program unggulan, Off Air dan On Air. UKM LKP 2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKP 2M, Kajian, Penelitian, dan Keorganisasian. LKP 2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP 2M aktif menulis dan membuat karya, baik secara nyata maupun di media sosial. UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jatim. Visi memihak kesadaran nurani, filosofis teks UAPM melambangkan independensi. Produk Kipos berupa koran kumpulan isu ranah kampus dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news yang kritis analitis. Agenda rutin, diklat tingkat dasar, upgrading skill, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin. Kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Pembicara M. Hasanuddin Wahid, M.Hum, anggota DPR RI. Dosen tidur gak dibayar, kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri, cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat, harus melayani rakyat. Saya bisa sampai sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu dibilang alumni UIN Malang, agar stereotip lulusan UIN tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang, agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini, tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi, agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID. Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of the year. Kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis. Dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021.
tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyak yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemik ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun. Agar kita bisa tatap muka, kita harus melakukan kolaborasi heksahelik agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu menjadi seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia: kemajuan teknologi, agama, pasar. Peran dan peluang di UIN. Harus utama pengembangan teknologi digital, link dan match serta sektor industri menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul: keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital question, kesolehan, atau peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar, adalah Sunni dan Sil Islam. Social labeling seperti Islam liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi, wasatiyah berarti jalan tengah. Posisi tengah berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpihak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting bagi Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmonis intern dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina vs Israel, aliansi politik Arab-Amerika, minyak, politik despotisme, dan hipokrasi. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan kebinekaan. Sekian dari saya. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.